Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. Happy weekend everybody. Semoga kalian enjoy dengan weekendnya kalian. Ya, mumpung market lagi sideways juga, jadi memang nggak terlalu banyak yang kita perlu pantau atau kita lihat dari segi chartnya. Perlahan-lahan saya lihat market crypto ini udah mulai seperti market forex ya, atau market indeks saham. Lebih ke forex sih, kayak dulu kan saya aktif trading itu di forex, dan kalau Sabtu Minggu tuh sebenarnya libur, dan itu tuh enak sebetulnya karena kita bisa mereset kita punya psikologis. Tapi kalau misalkan market crypto itu dipaksa Sabtu Minggu tetap lihat chart gitu kan. Nah, cuman kita ngelihat pergerakan lambat laun mulai mengikuti pergerakan daripada forex market, dan sebetulnya bukan karena kriptonya dikendaliin, tapi karena kita tahu money flow-nya ya itu adalah orang-orang yang kembali terlibat dengan makroekonomi. Jadi itu menurut saya harusnya memang akan ada perubahan ya, perubahan karakteristik atau behavior lah daripada bagaimana cara kerjanya si market crypto saat ini dengan mungkin setahun 2 tahun yang lalu ya. Makanya teman-teman kita tetap harus ngikutin perkembangan ya dan update. Nah, sementara karena tadi saya lihat ada bukan 1-2 orang sih, tapi ada beberapa orang yang request untuk dibahas tentang Polkadot dari YouTube video saya terakhir. Jadi komennya itu requestnya Polkadot, dan saya lihat Polkadot sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin untuk update fundamentalnya. Mungkin nanti after this nanti akan saya doing research ya lebih deep untuk bagaimana kondisi Polkadot terbaru. Kalau misalnya Solana kan kita tahu nih, Solana itu hubungannya dengan hack ya. Jadi kayak bukan Solana tapi Solahack. Banyak orang yang bilang kayak gitu, kayak Solahack dikit-dikit di hack gitu. Nah, kalau Polkadot to be honest saya nggak terlalu ngikutin update-nya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya source atau punya kayak semacam kita bilang bahan research daripada teman-teman yang lakukan research, boleh banget share di kolom komen. Jadi nanti kita bisa lihat dari sana, atau bisa lihat juga update terbaru mungkin buat teman-teman yang cinta banget sama Polkadot. Nah, jadi yang saya update mungkin akan dari sisi price actionnya aja, karena saya tadi sempat ngebuka ya dan ngelihat bahwa ternyata pergerakan Polkadot ini lumayan menarik ya, karena setelah dia all time high dia balik lagi ke level sebelum terjadinya breakout ya pada kisaran 2020. Jadi ini level yang sama ya, kita bisa bilang dengan level resistance pada saat tahun 2020 sebelum terjadi break dan akhirnya kita masuk ke fase bull run. Jadi ini memang adalah level yang menurut pandangan saya, bukan saya doang, saya cukup yakin semua holdersnya Polkadot itu harus bertahan. Ya, kita bisa lihat, kita bisa asumsikan di sini bahwa ini merupakan area yang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat krusial. Karena kalau Polkadot tidak bisa bertahan di atas area ini, maka next potential area yang bisa dicapai itu adalah kisaran $4,5, bahkan terendahnya di $3,6, yaitu untuk di bagian bawahnya. Nanti kita akan coba ngeplot juga dengan menggunakan Fibonacci retracement atau mungkin Fibo extension, kita coba lihat mana yang ideal. Nah, cuman yang saya tahu pasti adalah sekarang kita berada di level major support yang sebelumnya merupakan major resistance. Jadi wajar kalau dia bertahan di level ini, dan sebetulnya malah harusnya bisa bertahan ya. Itu sebetulnya menjadi harapan ya. Nah, kalau lihat dari time frame daily, sebetulnya pergerakan kita itu lebih kurang mirip-mirip ya, seperti pergerakan pada Bitcoin. Ada sebuah trendline yang major yang nahan Polkadot setiap kali kita ngetes level tersebut, dan akhirnya menyebabkan Polkadot terus tertekan. Dan kalau kita lihat dari pergerakan terakhirnya, ini sebetulnya kalian bisa lihat ya, ini ada sebuah falling wedge ya. Polkadot udah sempat break dari falling wedge tersebut, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 wave ya menuju ke penguatannya sampai akhirnya kembali terreject pada trendline yang tadi kita sempat mention. Lalu kalau kita lihat di sini, ini ya tempat kita untuk mencari informasi terkait dengan seberapa jauh potensi pergerakan dari Polkadot kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di atas level major support ini. Pertama, kita bisa gunakan Fibo retracement, kita tarik dari pullback-nya, which is setelah terjadi break ini ya, baru kita asumsikan ada pullback yang betul-betul signifikan terjadi pada Polkadot, dan next levelnya itu $4,46. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Fibo extension, ya kita cuma bisa ambil informasi dari swing terakhirnya, which is di sini
ya, dan kita tarik ke pullbacknya. Yang kita dapatkan lebih kurang adalah di kisaran level $5 ya, sampai sekitaran $4,17. Nah itu adalah area yang possible untuk dicapai. Nah cuman untuk kali ini karena kita ngelihatnya ya maksudnya saya nggak mau terlalu berasumsi berkata bahwa Polkadot bisa turunnya jauh banget gitu ya. Namun paling tidak saya akan gunakan Fibo extensionnya aja untuk tahu potensialnya, dan itu di kisaran $5 lebih kurangnya. Dan ini menurut saya angka yang wajar untuk dicapai karena di level tersebut $5 ya, itu lebih kurang adalah area demand-nya juga pada si Polkadot. Coba kalian perhatikan pada saat pergerakan kisaran tanggal 20 Desember ya. Ini ada satu candle yang begitu signifikan rebound ya, dan itu dari kisaran harga $5,13. Jadi menurut saya memang sewajarnya area $5 ini akan menjadi potential next support kalau sampai amit-amit Polkadot break. Nah sebenarnya level ini tuh ya bisa jadi fungsinya untuk kita mempertimbangkan untuk buyback kembali juga. Tapi kembali lagi, kalau saya personally lihat bagaimana proses turunnya. Kalau misalkan turunnya masih agresif, kenceng nih, misalnya contoh kayak gini ya, 1, 2, 3 ya, ngapain kita istilahnya buru-buru pasang jaring gitu, kayak nggak kayak takut nggak kebagian harga ya kan. Bahkan kalau misalnya kita bisa dapat harga lebih murah kan itu jauh lebih baik. Jadi yang saya lihat adalah begitu saya udah tahu area ini, nextnya yang saya lihat adalah gimana reaksinya di sana. Kalau misalnya wow ada pantulan, oh ternyata ada double bottom, oke ya mungkin saya bisa considering untuk entry trading sedikit gitu ya. Kita coba cari peruntungan lah istilahnya dari level tersebut. Apakah kita bisa lihat dia mantul dulu atau mungkin break dari trend line-nya dulu. Nah itu tentu saja setelah kita lihat di level tersebut. Jadi ya itu ya untuk potensial areanya. Dan kalau kita lihat lagi dari pergerakan sebelumnya, ini tuh sebetulnya udah sempat break ya, cuman kondisinya kayak fake out ya, waktu sekitaran 2 harian yang lalu. Cuman kemarin pada saat close candle Bitcoin merah lagi atau drop lagi, ini Polkadot jauh lebih parah karena close candle-nya dia kali ini akhirnya break ya di bawah support line yang terbentuk dari pergerakan ya. Karena kita lihat gini teman-teman, selama ini Polkadot nggak pernah close di bawah level ini ya. Ini terakhir nih, ini lowest-nya nih yang di level ini. Oke, dia nggak pernah break atau close di bawah level tersebut. Nah sekarang Polkadot sudah close di bawah level itu. Jadi anggapannya kalau saya ngelihatnya adalah momentum selling pressure-nya itu masih lumayan, masih terasa. Ibaratnya tekanan untuk ngelihat harga Polkadot lebih rendah dari harga sekarang itu masih ada. Dan ya kalau misalnya teman-teman tambahin lagi, ini juga sebelumnya bisa jadi bergerak dalam sebuah triangle ya, atau formasi triangle, dan kalian bisa gunakan informasi dari badannya karena kita bisa ukur nih kira-kira berapa persen sih. Oh 8% ya volatilitasnya selama berada di dalam candle tersebut, maka next potential target itu akan ada di kisaran 5,6. Nah sebenarnya idealnya dengan lihat situasi kayak gini berarti Polkadot itu mungkin ya untuk short term pun akan lebih nyaman kalau kita mencari opportunity untuk melakukan short. Buat teman-teman yang mungkin lagi aktif trading di derivatif juga atau di futures juga, ya bisa pertimbangkan seperti itu. Karena kita ngelihatnya dia sudah break, kemudian dia udah proses retest, ketahannya juga di resist sebelumnya ya, ketika dia di sini sempat bergerak dalam sebuah apa namanya kita bilangnya, ya dalam sebuah base kecil lah ya. Nah, dia sempat ngebentuk semacam base, ada resist, reject, and then dia pull back. Dan sekarang sideways ya. Nah, ini sebenarnya dari sideways-nya bisa dimanfaatkan. Kalau saya pikir sih saya lihatnya seperti itu untuk sementara ini. Nah, paling permasalahannya adalah kita nggak tahu ini sideways-nya disebabkan oleh memang sellersnya yang masih akan mencoba menekan, atau istilahnya nggak ada demand di level itu, atau karena ini simply akhir pekan. Jadi ibaratnya ya di akhir pekan kita nggak bisa ngelihat banyak aktivitas trading gitu ya. Yang saya lihat personally ini adalah U-turn, which is dia break terhadap level yang kita bisa considering level sebelumnya, dan sekarang kita membentuk semacam sideways. Nah ini menarik sih untuk di follow up, karena kalau misalkan dia bisa turun lagi ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan ya dengan melakukan short pada saat dia berhasil break, sehingga potential target itu bisa ya maybe lebih kurangnya begini ya istilahnya cuan-cuan tipis teman-teman ya, paling mentok sampai 1618, karena di level yang sama itu merupakan lowest price dari pergerakan atau tekanan sellers pada tanggal 13 Oktober lalu. Nah itu paling ya sementara yang kita lihat. Jadi not a financial advice, disclaimer teman-teman, ini cuma pandangan saya aja, saya nggak bilang pasti akan turun.
Kita coba lihat dulu bagaimana reaksinya pada level ini. Toh ini juga weekend, kemungkinan market nggak terlalu aktif ya pergerakannya. Jadi ibaratnya bisa aja itu sideways memang bukan karena ada aktivitas, melainkan ya karena weekend aja, justru karena nggak ada aktivitas. Jadi kita nggak bisa terlalu rely on pergerakan tersebut. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy, dan jangan lupa komen untuk next altcoin update. God bless everyone. Cheers guys, bye bye, happy weekend.